Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Lukas pasal yang pertama, ayat 5-10. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Penulis Injil Lukas mulai memberikan fakta awal untuk mengarahkan pembaca kepada sosok Yesus Kristus, tokoh utama dalam kesaksiannya. Secara spesifik, penulis Injil Lukas memberikan latar belakang keluarga dari Yohanes Pembaptis, tokoh yang berperan penting dalam narasi persiapan umat untuk menyambut lahirnya Sang Juru Selamat. Pada ayat 5-7 kita dapat melihat dengan cukup jelas perihal status dan asal-usul orang tua Yohanes Pembaptis, entah Zakaria maupun Elisabet, yang merupakan keturunan imam. Artinya, kedua orang tua Yohanes sangat akrab dan terbiasa dengan tata cara peribadahan, kisah-kisah kenabian, pengajaran, dan tradisi agama Yahudi. Catatan itu pun penting untuk diketahui para pembaca, agar mereka dapat mengetahui dengan lebih intim tentang sosok Yohanes, sekaligus agar kredibilitas Yohanes dapat tetap terjaga di hadapan para pembaca sebagai utusan yang disertai Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi hadirnya Sang Juru Selamat. Pemaparan kondisi Zakaria dan Elisabet yang berdasarkan kondisi biologisnya tidak mungkin memiliki anak juga menjadi sebuah bagian dari latar belakang hidup Yohanes yang memperkuat otoritas keseluruhan kisah Sang Juru Selamat. Melalui catatan tentang kemandulan Elisabet, si penulis Injil Lukas ingin menegaskan bahwa kehadiran Yohanes sebagai utusan yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan kehadiran Sang Juru Selamat bukanlah sebuah kebetulan atau hal yang biasa. Bahkan, kelahiran Yohanes pun menjadi sebuah bagian dari rangkaian pekerjaan penyelamatan Sang Ilahi. Sahabat Alkitab, Tuhan selalu dapat memberikan cara bagi manusia yang menyerahkan hidup penuh kepadanya. Mungkin saja ada masa ketika seseorang merasa tidak ada peluang untuk menghadapi tantangan di depan atau merasa situasi hidupnya terlalu tidak mungkin untuk dilalui. Namun kehadiran Yohanes Pembaptis di tengah kondisi orang tuanya yang mandul merupakan sebuah bentuk penegasan tentang karya Tuhan yang tiada batas. Tuhan dengan sungguh berkarya dalam hidup manusia. Ia tidak sekadar memberikan janji, tetapi selalu berkarya secara menyeluruh dan tuntas. Kiranya renungan firman Tuhan ini pun menjadi modal pemenungan bagi setiap umat Tuhan untuk menghayati karya kasih Tuhan dalam kehidupannya. Secara khusus di minggu pertama Advent, masa persiapan untuk menyambut hadirnya Sang Juru Selamat. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang betapa besar kuasa-Mu, dan tiada satu hal yang mustahil pun bagi Tuhan untuk berkarya bagi dan di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk terus membuka diri kami, membuka hati kami untuk menerima, mengalami, dan bersyukur atas setiap pekerjaan Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan di dalam dan melalui diri kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.